Haleluya, haleluya. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pagi hari ini renungan yang mau saya sampaikan kepada kita semua, para pengikut Kristus, ya. Nah, Tuhan Yesus tidak hanya menjamin kehidupan yang kekal kepada semua umatnya, dan juga tidak hanya memberkati hal-hal yang jasmani. Tentu Allah kita yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kaya, yang mempunyai segala-galanya, karunia-karunia Roh Kudusnya yang tidak terbatas, tidak dibatasi oleh pengetahuan, pikiran, logika, dan juga hikmat manusia, ya. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, itu juga bisa dikerjakan oleh setiap anak-anak Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Yohanes 1 ayat 12, siapa menerimanya diberikan kuasa menjadi anak Allah. Nah, tentu kita juga bisa mendeklarasikan kuasa Tuhan, ya. Karena pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan sebelum Yesus juga lahir ke dunia ini, ya, dalam perjanjian lama, kuasa Tuhan itu, mujizat itu sudah ada. Jadi mujizat masih ada sampai hari ini. Nah, kita akan bisa mempraktekkan mujizat dan kuasa Tuhan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi ada juga syarat-syaratnya untuk kita dapat mendeklarasikan kuasa Tuhan. Markus 16 ayat 16 sampai 18. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, tanda-tanda orang percaya dan dibaptis lahir baru, diberikannya kuasa untuk menumpangkan tangan orang yang sakit, menginjak ular, mengusir setan, roh-roh jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Maka disitulah kita melihat bagaimana pekerjaan kuasa Tuhan lewat setiap kehidupan kita. Nah, bahkan juga dalam 1 Korintus 12 ada beberapa karunia-karunia yang kita temukan di sana, ya, terutama karunia mujizat, karunia kesembuhan. Nah, jadi sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, mujizat Tuhan, kesembuhan itu ada. Jadi Yesus datang ke dunia ini, kuasa Tuhan itu tidak hanya menyelamatkan, menginsafkan manusia dari dosa, bahkan juga menghibur, tetapi juga kuasanya dapat melakukan kesembuhan, dapat melakukan mujizat. Tergantung bagaimana kita percaya, ya, bagaimana kita percaya. Kecuali setiap pengikut Kristus tidak percaya lagi dengan kesembuhan, dengan mujizat, ya. Tapi kalau kita memang benar-benar percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan, kuasa Tuhan dapat menyembuhkan yang sakit, ya tentu kita akan mengalami itu. Karena saya sudah mengalami, ya, saya pribadi sudah mengalami sejak saya dibaptis lahir baru, ya. Nah, saya sudah mengalami bagaimana mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja kepada setiap orang yang kita layani, ya. Bahkan juga dukun sudah pernah kita layani, memotong rambut 3 meter, yang mana saudara kita ini sudah dibawa ke 20 dukun, tidak bisa memotong rambutnya, tetapi kita melayani hanya dengan kuasa Tuhan, ya. Kita potong rambutnya sehingga sehat, Pak, sehingga dia mengalami kuasa Tuhan. Bahkan juga yang lumpuh sudah kita doakan, bahkan juga yang kena santet sudah kita doakan, sudah terjadi kuasa Tuhan pada hari itu. Bahkan juga yang pendengarannya yang tidak sama sekali bisa mendengar sudah kita doakan, ya, terjadi lawatan Tuhan. Bahkan juga yang mulutnya susah berkata-kata, ya, dan lain sebagainya, masih banyak, ya, masih banyak yang Tuhan lakukan tanda-tanda ajaib, ya, lewat kuasanya, lewat pelayanan kita. Jadi kita harus percaya. Sekali lagi saya katakan, setiap pengikut Kristus kita harus percaya bahwa mujizat masih ada, bahwa kuasa Tuhan juga dapat kita deklarasikan, ya. Hanya harus kita juga melakukan bagian kita. Tetapi juga memang tidak hanya kita dapat mendeklarasikan kuasa Tuhan, ya, buah-buah pertobatan kita juga, perubahan kita setiap hari semakin lebih baik, ya. Kita harus meninggalkan segala perbuatan yang dilarang Tuhan, termasuk segala hal-hal yang berhala, ya, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya, buah-buah roh. Nah, itu harus kita lakukan juga, ya, supaya seimbang dia. Artinya, nah, kita berbuah setiap hari dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan, dan juga kita bisa menginterpretasikan kuasa Tuhan.
bukan kepada hanya orang lain, kepada kita sendiri juga. Kita harus mengalami itu, ya. Nah, mujizat itu perlu. Itulah pintu masuk untuk mengenal Tuhan Yesus. Jadi apa yang dikerjakan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, itu bisa dikerjakan oleh anak-anaknya. Demikian renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tetap percaya dengan mujizat. Kita tetap percaya dengan kuasa Allah yang tidak terbatas. Kuasa Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh apapun, ya. Sekali lagi saya katakan, kuasa Allah tidak dapat dibatasi oleh pengetahuan, pikiran